Istilah-istilah penting yang wajib Anda ketahui di Bisnis 3i Network. Apakah Anda baru join di Bisnis 3i Network? Anda masih penasaran gitu ya? Apa sih istilah-istilah ini? Banyak hal yang tidak Anda mengerti. Atau Anda belum join, masih mempelajari mengenai bisnis ini. Anda mau belajar lebih dalam lagi mengenai bisnis ini. Yes, tonton video ini sampai dengan selesai. Saya akan jelaskan istilah-istilah penting yang wajib Anda ketahui ini. Ya, semoga ini bisa membantu memberikan pemahaman kepada Anda sehingga Anda tidak salah paham lagi ya. Anda mengerti, oh ternyata seperti ini, fungsinya ini dan lain sebagainya. Mari kita mulai ya. Bisnis 3i Network atau program 3i Network itu diluncurkan oleh PT Asuransi Jiwa Sentral Asia Raya atau CAR. Tuh ya. CAR. Nah, program 3i Network itu ada beberapa produk, 2 produk ya. Salah satunya adalah Carling Promix ya, Carling Promix. Kombinasi antara asuransi dan investasi. Sebagian kecil untuk asuransi, sebagian besar untuk investasi. Nah, di dalamnya itu ada beberapa istilah ya, beberapa istilah penting yang kadang orang nggak paham gitu. Apa sih itu maksudnya? Oke. Ya. Jadi contoh ada istilah yang namanya pebisnis. Kemudian ada istilah pemegang polis. Wah, apa lagi itu ya? Nah, saya kasih kotak. Kemudian ada istilah yang namanya tertanggung. Ya. Tertanggung. Apa ini sebetulnya gitu kan? Ya. Nah, ketika Anda daftar, data ini wajib Anda penuhi ya, wajib Anda isi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tadi ada perusahaan ya, kemudian ada istilah-istilahnya. Pebisnis. Ya, dari katanya aja udah jelas ya. Pebisnis artinya orang yang menjalankan bisnis ini. Kan Anda tahu program 3i Network itu memberikan 3 keuntungan sekaligus, yaitu insurance atau asuransi, investment atau investasi, dan income. Ketika jalankan bisnis ini, ketika ngajak teman kita, ngajak saudara, tetangga, dan lain sebagainya untuk ikut program dahsyat ini, untuk nabung di program ini, Anda akan dapat income, dapat penghasilan. Jadi ada bisnis di situ, makanya ada data pebisnis. Nah, saat ini data pebisnis itu wajib sama ya, wajib sama dengan pemegang polis. Jadi ini sama ya, pebisnis itu sama dengan pemegang polis. Datanya sama, orangnya sama. Oke, paham ya, pebisnis itu apa? Paham ya, yang terima bonus lah gitu kan, yang jalankan bisnisnya, yang terima bonus itu siapa? Nah, pemegang polis ya orang yang sama gitu kan, tapi istilah ini adalah pemegang polis ya. Pemegang polis itu adalah orang yang memegang polis, memang pemegang polis dan membayarkan premi. Ya, jadi membayarkan premi tiap bulan. Pemegang polis ini yang berkewajiban membayarkan premi dengan perusahaan. Nah, pemegang polis ini seseorang yang berjanji atau akad dengan perusahaan asuransi, ya. Yang punya kontrak itu pemegang polis dengan perusahaan CAR. Pemegang polis mempunyai hak penuh atas polis yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi tersebut. Artinya apa? Jadi perubahan-perubahan isi polis bisa dilakukan oleh pemegang polis, seperti mengubah ahli waris misalnya, ya. Kemudian mengubah data-data pribadi itu bisa dilakukan oleh pemegang polis, ya. Oke, jadi paling simpelnya pemegang polis adalah yang tanggung jawab bayar tiap bulan, itu pemegang polis. Oke, kemudian tertanggung. Tertanggung kalau bahasa saya itu orang yang diasuransikan, gampangannya ya. Tertanggung adalah orang yang diasuransikan. Jadi kalau misalnya tertanggung ini meninggal ya,
ahli waris. Nah, nanti ada yang namanya ahli waris. Ahli waris itu akan menerima uang pertanggungan. Ya, akan menerima uang pertanggungan plus saldo investasi. Ahli waris akan terima ini ya, uang pertanggungan atau santunan. Kalau nabung 350 dapat 21 juta, nabung 700.000 dapat 42 juta, nabung 1 juta dapat 60 juta. Jadi misalnya, ya tertanggung pemegang polis baru setorkan sekali 350.000, tertanggungnya meninggal, ya tertanggungnya meninggal, ya CHR itu akan membayarkan. CHR akan membayarkan kepada ahli waris. Ya, bayarkan kepada ahli waris ini tadi uang pertanggungan plus saldo investasi. Paham ya? Tertanggung adalah orang yang diasuransikan. Nah, pebisnis sama pemegang polis tadi udah orang sama. Nah, pemegang polis dan tertanggung itu bisa orang yang sama, tapi bisa juga orang yang berbeda. Oke, ya. Bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Kalaupun berbeda harus dalam hubungan darah. Ahli waris juga demikian. Jadi ini masih harus satu keluarga. Contoh, pemegang polisnya adalah bapaknya, tertanggungnya anaknya. Atau ini suaminya, ini istrinya tertanggungnya. Boleh. Ahli warisnya suaminya lagi juga boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Jadi hubungan darah. Suami, istri, kemudian orang tua, anak, saudara, adik, kakak gitu kan. Kakek, nenek dengan cucu, itu masih hubungan darah. Oke, jadi ini, data ini boleh berbeda, ini. Tapi masih dalam hubungan darah. Paham ya? Oke, kemudian. Usianya. Nah, usianya berapa? Untuk pebisnis atau pemegang polis ini, ya, usianya itu adalah orang yang sudah punya KTP, ya. Jadi orang punya KTP berarti usia 17 tahun, ya, sampai 75 tahun. Paham ya? Kemudian orang yang tertanggung, yang diasuransikan, ya, yang ini, tertanggung ini mulai dari usia 6 bulan sampai 59 tahun. Nah, misalnya ada orang usia 65 tahun. Wih, melihat program 3i Network itu semangat sekali. Wow, kok saya baru tahu ya sekarang ini di usia saya 65 tahun. Kenapa nggak dari dulu-dulu ketika saya muda misalnya? Tenang Pak misalnya ya, Bapak masih bisa jalankan bis ini. Orangnya masih sehat, masih semangat, oke dia bisa jalankan bis ini. Dia jadi pebisnis dan pemegang polis, kan 17-75 ya, masuk ya 65 tahun. Dan tertanggungnya, itu misalnya anaknya atau istrinya lah. Istrinya misalnya usianya 58 tahun, masih bisa daftar ya. Masukkan jadi tertanggung, tapi data pemegang polisnya, pebisnisnya ini adalah suaminya yang usia 65 tahun. Bisa. Ya, bisa. Paham ya? Jadi kalau misalnya Anda sekarang usianya 30 tahun. Udah Pak, saya mau semua data ini data saya. Oke, boleh ya. Pebisnis pemegang polis datanya dia usia 30 tahun ya. Tertanggungnya juga dia. Ahli warisnya nggak mungkin dia. Ahli warisnya misalnya istrinya boleh. Atau anaknya boleh. Ahli waris boleh lebih dari 1 orang. Untuk ahli waris asuransi bisa sampai 3 orang. Ya tinggal Anda atur berapa persen. Kan total 100%. Misalnya 30%, 30%, 40%. Kalau cuma 1 orang ya 100% total. Paham ya sampai di sini ya? Ini istilah dasar ya. Anda harus paham istilah ini gitu kan. Ketika Anda join di bis 3i Network, ketika Anda gabung di program ini Anda perlu paham. Ini istilah-istilah di dalamnya. Ya. Dan untuk daftar dibutuhkan apa saja ya? Dibutuhkan apa saja?
Untuk di sini ini butuhnya adalah KTP, jelas ya. Dokumennya adalah KTP. Ketika pemegang polis dan tertanggung sama, ya sudah, KTP-nya satu kan. Di sini tertanggungnya kalau dia sudah punya KTP, dia pakai KTP. Kalau tertanggungnya itu belum punya KTP, ya, kalau belum punya KTP itu pakai yang namanya akta kelahiran. Ya, akta kelahiran plus kartu keluarga. Ya, semua ini wajib yang asli ya, yang asli Anda foto, kemudian untuk diupload nanti di aplikasi. Oke, jelas ya, kalau bisnis pemegang polis ya wajib punya KTP ya, pakai KTP gitu kan. Kalau tertanggung, kalau dia sudah punya KTP, pakai KTP. Kalau dia belum punya KTP, pakai akta kelahiran plus kartu keluarga. Itu data yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Jelas ya? Yes. Oke, kemudian istilah apa lagi? Yang ini sudah paham ya, ini istilah basic banget ya. Istilah dasar banget Anda perlu paham. Kemudian istilah-istilah lain lagi ya. Oh, ada yang namanya SPAJ. Apa sih SPAJ? Ya, SPAJ itu singkatannya adalah ya, Surat Permintaan Asuransi Jiwa. Oke. Surat Permintaan Asuransi Jiwa. Oke. Sudah paham ya, SPAJ, Surat Permintaan Asuransi Jiwa. Kemudian istilah-istilah lain ya, istilah-istilah lain yang Anda perlu pahami. Ada yang namanya, ya tadi produknya adalah unit link ya. Ada istilah unit link. Apa sih unit link? Nah, unit link itu suatu produk asuransi berupa sebuah instrumen investasi yang merupakan kombinasi. Nah, ini kombinasi asuransi jiwa plus investasi ya. Jadi istilah di luar sana namanya adalah unit link. Nah, unit link di 3i Network ya, namanya adalah Carling Promix. Nah, ini. Jadi unit link yang ada di program 3i Network adalah ini, Carling Promix ini. Nah, Carling Promix ini merupakan produk investasi konvensional ya PT AJ Sentral Asia Raya dengan tingkat risiko sedang dan imbal hasil sedang dan penempatan dana investasi pada kas, deposito, obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham dan saham. Ya, Carling Promix. Kemudian istilah lain lagi. Nah, premi itu apa sih? Ya. Premi, apa itu premi? Premi adalah jumlah pembayaran yang sudah disepakati yang harus dibayar nasabah kepada perusahaan dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Ya, ada 3 pilihan kalau di Carling Promix, 3i Network, 350, 700 sama 1 juta. Tiap bulan sampai total 5 tahun. Ya, total atau total yang disetorkan kalau 350 21 juta, kalau 700 42 juta, kalau yang 1 juta 60 juta. Kalau Anda nggak mau repot tiap bulan, boleh nggak saya langsung lunasi? Boleh ya, boleh, fleksibel.
Jadi Anda boleh langsung lunasi 21 juta, boleh. Atau setiap tahun deh Pak, boleh juga ya. Setahun ke depan langsung Anda storekan. Baru tahun depan nabung lagi misalnya, boleh. Ya, jadi boleh sekali. Itu premi ya, jelas. Kemudian ada istilah yang namanya virtual account. Ya, virtual account. Virtual account adalah nomor rekening pribadi nasabah yang dikhususkan untuk memudahkan pembayaran premi di bank yang sudah ditentukan perusahaan seperti BCA, BRI, Mandiri maupun di Indomaret dan Alfamart. Ya, virtual account. Jadi virtual account kalau Anda tahu ya biasanya kode perusahaan ya di depannya adalah 23 ya, biasanya 23777. Ya ini adalah kode perusahaan. Ya. 2377 nanti diikuti oleh nomor polisnya. Oke, kemudian ada istilah lain lagi. Biaya akuisisi. Nah, apa itu biaya akuisisi? Ya, biaya akuisisi adalah jumlah biaya yang dikenakan terhadap premi yang disetorkan selama 5 tahun pertama. Kan nabung 5 tahun ya, bayar premi 5 tahun. Nah, itu ada potongan. Ini untuk biaya operasional perusahaan. Ya, untuk operasional. Jadi kalau saya memahaminya gampang. Kayak gini loh, kita kan nitip duit kita. Nitip duit kita nanti supaya berkembang sampai usia 75 tahun. Nah, perusahaan kan berhak ya, dia butuh untuk gaji karyawan, operasional perusahaan. Ya wajar dari dana yang kita setorkan sebagian dipotong untuk operasional perusahaan, sebagian lagi diinvestasikan oleh manajer investasi dari CHR. Ya, wong dana kita mau bertumbuh, masa kita nggak mau gitu kan, ada kehilangan atau membayar sesuatu. Contoh ya, misalnya Anda punya mobil gitu kan, ya, Anda punya mobil Anda nganggur misalnya, Anda punya mobil 2 yang pakai cuma satu, itu satu nganggur, aduh sayang banget gitu kan. Kemudian Anda, nah ada teman Anda misalnya mau pakai gitu kan, tolong udah kamu pakai aja mobilnya buat narik Grab misalnya, ya, mobilnya buat narik Grab, dapat keuntungan dong, ya, dapat keuntungan. Tapi apakah semua keuntungannya untuk Anda yang punya mobil? Ya enggak. Yang narik perlu dibayar nggak? Ya perlu kan, bener nggak? Ya sama. Tadi mobil supaya produktif, supaya menghasilkan, ya. Nah ada hal yang harus dibayar untuk sopirnya, betul nggak? Nah di sini juga sama. Duit Anda kan pengen berkembang dalam investasi, obligasi, saham, pasar uang gitu kan. Ada manajer investasi yang mengelola. Nah, supaya mereka bisa mengelola ya kan butuh duit juga. Ya, dipotong dari dana yang kita setorkan, tapi dalam jangka panjang itu berkembang akan semakin besar. Oke, makanya tujuannya kalau Anda gabung di program ini, nabungnya buat jangka panjang. Kalau Anda mau diambil 1-2 tahun belum untung. Karena masih ada biaya akuisisi ini. Ya. Biaya akuisisinya berapa? Ya, Anda sudah paham bahwa di tahun pertama 60%, 40% ini masuk investasi. Ini biaya akuisisi di sini. Tahun kedua 25%, 75% masuk investasi. Tahun ketiga ini 10%, ini 90% masuk investasi. Kemudian tahun keempat dan kelima ini 5% aja. Ini 95% masuk investasi. Nah setelah 5 tahun kita nggak perlu store lagi, tapi dana kita gulung terus berkembang semakin besar. Itu enaknya ya, yang luar biasa. Memang Anda perlu sabar, perlu waktu, butuh waktu lama buat untung dari investasinya ini. Kalau Anda mau untungnya cepat, jalankan bisnisnya ya, itu untungnya cepat ya. Oke, kemudian istilah lain lagi ya.
Polis, apa sih polis atau e-polis gitu kan? Polis atau e-polis. Surat atau sertifikat asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk nasabah sebagai bukti ya, sebagai bukti hukum telah mengikuti program asuransi, berisi perjanjian dan laporan tentang hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban Anda ada dalam dokumen polis ini. Jadi kalau Anda sudah bisa akses nih, Anda baru join, kemudian dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, kemudian Anda dapat SMS gitu ya, yes, polis sudah disetujui. Anda kemudian login dalam aplikasi Mobis, Anda download e-polisnya, ya, Anda pelajari di situ, ya, Anda pelajari polisnya itu. Hak dan kewajiban Anda ada di situ. Ya, jadi ini adalah istilah-istilah penting yang wajib Anda tahu di bisnis 3i Network. Pasti bermanfaat ya, share kepada mitra-mitra Anda, mereka harus tahu, mereka harus paham tentang hal ini ya. Share di grup WA Anda, di Facebook ya, di sosial media lain ya, supaya mitra-mitra Anda tambah pintar. Oke, kalau Anda belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang dan tekan tombol loncengnya juga.